Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ramadhania. Saya sebagai moderator dalam presentasi hari ini. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Firdaus. Kepada Saudara Firdaus dipersilakan. Materi selanjutnya, pengertian desain pembelajaran. Kata desain berasal dari bahasa Inggris, yaitu design. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan kerangka atau bentuk, rancangan, pola, atau model. Memaksudkan dan konstruksi dalam bahasa Arab, desain diartikan dengan tasmim, yaitu teknik mengatur sesuatu pembelajaran dengan cara yang sesuai dengan ketentuan kurikulum yang menjadi dasar pembelajaran. Gagne, Briggs, dan Wager, mereka mengembangkan konsep desain pembelajaran dengan menyatakan bahwa desain pembelajaran membantu proses belajar seseorang, di mana proses tersebut memiliki tahap, segera, dan jangka panjang. Menurut mereka, proses belajar terjadi karena adanya kondisi-kondisi belajar internal dan eksternal. Kondisi internal, kemampuan dan kesiapan diri belajar. Sedangkan kondisi eksternal, pengaturan lingkungan yang didesain. Penyiapan kondisi eksternal inilah yang menurut mereka sebagai desain pembelajaran yang disusun secara sistematis. Reiser, menurutnya, desain pembelajaran berbentuk rangkaian prosedur sebagai suatu sistem untuk pengembangan program pendidikan dan pelatihan dengan konsisten dan teruji. Pengertian mengenai desain pembelajaran memberikan makna bahwa desain merupakan suatu kegiatan yang menuntut profesionalisme dan kompetensi, sebab tidak mungkin seseorang dapat mendesain pembelajaran dengan baik dan benar jika tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang sesuai. Dengan begitu, mendesain membutuhkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pengamatan yang cukup terhadap gejala dan karakteristik masalah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori pembelajaran di dalam desain pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya ada teori behaviorisme, teori yang dicetuskan oleh Gates and Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori kaum behavioris lebih dikenal dengan nama teori belajar, karena seluruh perilaku manusia bisa dinilai dari hasil belajarnya. Teori belajar ini juga disebut SR psikologis, yang artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward, atau penguatan dan reinforcement dari lingkungannya. Sebagai tokoh behaviorisme radikal, Skinner mengatakan bahwa belajar dapat dipahami, dijelaskan, dan diprediksi secara keseluruhan melalui kejadian yang dapat diamati, yakni perilaku peserta didik beserta anteseden dan konsekuensi dengan perilaku yang dilakukan. Belajar adalah suatu perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respons. Adapun prinsip-prinsip dalam mendesain suatu media pembelajaran, yaitu yang pertama ada siswa harus diberitahu secara eksplisit outcome belajar sehingga mereka dapat men-setting harapan-harapan mereka. Maksudnya mereka bisa menentukan apakah dirinya telah mencapai outcome dari pembelajaran online atau tidak.
Yang kedua yaitu pembelajaran harus diuji. Apakah mereka telah mencapai outcome pembelajaran atau tidak? Cara mengujinya bisa melalui tes, yaitu untuk mengecek tingkat pencapaian pembelajar dan untuk memberi umpan balik yang tepat kepada peserta didik. Yang ketiga ada materi belajar harus diurutkan dengan tepat untuk meningkatkan belajar. Jadi urutannya itu bisa dimulai dari bentuk yang sederhana ke yang kompleks, dari yang diketahui sampai yang tidak diketahui, dan dari pengetahuan hingga penerapan. Yang keempat atau yang terakhir, pembelajaran harus diberi umpan balik sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana melakukan tindakan koreksi jika diperlukan. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Andreansah. Baik, saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu teori kognitivisme. Menurut teori ini, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman setiap orang setelah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Kognitivisme membagi tipe pembelajaran, yaitu yang A, pembelajaran tipe pengalaman konkret, lebih menyukai contoh khusus di mana mereka bisa terlibat dan mereka berhubungan dengan teman-temannya. Dan yang B, belajar tipe observasi relatif, suka mengobservasi dengan teliti sebelum melakukan tindakan. Yang C, pembelajaran tipe konseptualisasi, abstrak, lebih suka bekerja dengan sesuatu dan simbol-simbol daripada dengan manusia. Yang D, pembelajaran tipe eksperimentasi, aktif, lebih suka belajar dengan melakukan praktek proyek dan melakukan kelompok diskusi. Implementasi, prinsip ini dalam mendesain suatu media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, materi pembelajaran harus memasukkan aktivitas gaya belajar yang berbeda. Yang kedua, sebagai tambahan aktivitas, dukungan secukupnya harus diberikan kepada siswa dengan perbedaan gaya belajar. Yang ketiga, informasi harus disajikan dalam cara yang berbeda untuk mengkomodasi perbedaan individu dalam proses dan memfasilitasi transfer ke long term memory. Yang keempat, yaitu pembelajaran harus dimotivasi oleh pembelajar tanpa memperdulikan sebagaimana efektif materi. Jika pembelajar tidak dimotivasi, mereka tidak akan belajar. Yang kelima, yaitu psikologi kognitif menyarankan bahwa pengajaran menerima dan memproses informasi untuk transfer ke long term memory untuk disimpan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, teori konstruktivisme. Penekanan pokok pada konstruktivis adalah situasi belajar yang memandang belajar sebagai yang kontekstual. Aktivitas belajar yang kemungkinan pembelajar mengkontekstualisasi informasi harus digunakan dalam mendesain sebuah media pembelajaran. Jika informasi harus diterapkan dalam banyak konteks, maka strategi belajar yang mengangkat belajar multikontekstual harus digunakan untuk meyakinkan bahwa pembelajaran pasti dapat menerapkan informasi tersebut secara luas. Implementasi pada online learning. Yang A, yaitu pembelajaran harus menjadi
suatu proses aktif, menjaga pembelajaran tetap aktif. Melakukan aktivitas yang bermakna, menghasilkan proses tingkat tinggi yang memfasilitasi penciptaan makna personal. Yang B, pembelajaran mengkonstruksi pengetahuan sendiri, bukan hanya menerima apa yang diberikan oleh instruktur. Yang C, bekerja dengan pembelajaran lain, pemberi pembelajaran pengalaman kehidupan nyata, yaitu kehidupan nyata melalui kerja kelompok, dan kemungkinan mereka menggunakan keterampilan metakognitif mereka. Yang D, pembelajaran harus diberi kontrol proses belajar. Yang E, pembelajaran harus diberi waktu dan kesempatan untuk refleksi. Yang F, belajar harus dibuat bermakna bagi siswa dan siswi. Yang G, belajar harus interaktif dan mengangkat belajar tingkat yang lebih tinggi dan kehadiran sosial, dan membantu mengembangkan makna personal. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian, baik penyampaian materi dan juga dari video kami. Terima kasih kami ucapkan untuk perhatian kawan-kawan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.